Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuatu yang berkenaan dengan diri kita, yaitu kepribadian. Kalau kita berbincang tentang kepribadian, itu kita melihat sesuatu yang unik, karena setiap orang tentu akan memiliki kepribadian yang berbeda. Nah, dari kepribadian yang berbeda itu, kalau saya simpulkan, apa sih kepribadian itu? Nah, kepribadian itu adalah pengaturan sikap kita terhadap sesuatu yang akan kita perbuat, sesuatu yang akan kita pikirkan, dan sesuatu yang akan kita rasakan dalam mengatasi suatu keadaan. Jadi respon kita terhadap suatu masalah itu kayak apa? Itu yang disebut dengan kepribadian. Nah, tentunya ini dihubungkan dengan objek atau orang yang lain. Kemudian dari adanya pengetahuan tentang definisi kepribadian tadi yang mencakup perbuatan, pikiran, dan perasaan manusia tadi itu, yang mana perasaan tadi, pikiran tadi, dan perbuatan tadi sudah terinternalisasi dalam sebuah diri manusia. Nah, kemudian kalau kita melihat itu, apa sih yang sangat berpengaruh terhadap kepribadian itu? Nah, ternyata di sini saya menemukan sedikitnya 5 hal yang sangat mempengaruhi kepribadian itu. Yang pertama adalah lingkungan fisik. Artinya lingkungan fisik itu di mana orang berada, di situ hal yang terinternalisasi atau hal yang menjadi pengaruh pada dirinya itu akan terasa sangat kuat. Suatu misal begini, yang sangat gampang saya menyebutkan perbedaan antara kehidupan orang yang tipologinya di kota yang rumahnya berhimpit-himpitan dengan orang yang rumahnya di desa yang mungkin rumahnya agak berjauhan. Nah, tentunya kalau kita membedakan antara jarak rumah yang dekat dengan jarak rumah yang jauh tadi itu, maka itu akan terlihat sekali adanya perbedaan. Mungkin cara berbincang orang di desa itu lebih keras sehingga dia mengeraskan suaranya. Nah, sedangkan orang yang di kota dia tidak berbicara dengan lantang, yang penting berbicaranya terdengar. Nah, itu saya contohkan lingkungan fisik yang sangat berpengaruh pada kehidupan seseorang, yang berpengaruh pada kepribadian seseorang. Kemudian yang kedua saya contohkan adalah kebudayaan. Jadi kebudayaan yang berkembang dan diikuti oleh individu atau oleh manusia dalam sebuah masyarakat itu juga sangat mempengaruhi. Misalnya di kebudayaannya itu dia hidup dengan kebudayaan yang religius misalnya. Karena dengan kebudayaan religius itu dia akan terpengaruh bahwa perilaku dan kehidupannya juga akan berpengaruh menjadi kebudayaan yang religius itu. Cara berpikirnya, kemudian cara bertindaknya akan terpengaruh oleh keadaan di mana budaya dia berada. Sehingga kalau kita tidak heran sering mendengar bahasa pertama yang kita gunakan adalah bahasa ibu. Nah, itu apa artinya? Kebudayaan yang diserap itu adalah kebudayaan yang berasal dari rumahmu. Kemudian yang ketiga tentang hal yang berpengaruh tadi adalah pengalaman dalam kelompok
siapa saja yang menjadi teman-teman dia berkelompok, siapa saja yang menjadikan dia itu bisa menjadi hidup dengan kondisi norma atau sebuah nilai yang melekat pada dirinya. Ya, kalau ada pepatah sih, misalnya kita berdekatan dengan penjual minyak wangi, maka kita akan menjadi harum baunya. Beda dengan ceritanya ketika kita berada di dekat tempat yang berbau busuk, maka itu akan terjadi bau busuk yang melekat pada kita. Nah, itu pengalaman kelompok itu yang saya katakan bahwa pengalaman ini akan membentuk kepribadian seseorang. Jadi kalau saya contohkan misalnya orang yang berteman dengan mubalek gitu, maka kecenderungan dia akan berperilaku juga seperti temannya itu. Berbeda ketika dia bertemu dengan seorang pejudi gitu, dia juga akan senang menjadi pejudi. Nah, yang keempat adalah pengalaman yang unik. Nah, ini menarik ini. Pengalaman unik ini saya kira semua orang pasti mengalami, pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda dengan pengalaman orang yang lain. Misal orang itu dengan pengalamannya yang unik, yang berbeda dengan yang lain, itu menimbulkan sesuatu yang melekat banget dalam pemikirannya, sesuatu yang tidak mungkin dilupakan sama dia. Nah, sebuah contoh misalnya ketika ada siswa begitu dari SMP masuk ke SMA, kemudian di situ ada bullying misalnya. Nah, bullying ketika masuk di SLTA itu dia nggak mungkin lupakan. Nah, bahkan ketika itu bagi dia sulit seperti itu, akan menimbulkan sebuah traumatik tersendiri. Nah, itu saya katakan pengalaman yang unik, itu yang akan berpengaruh kepada kepribadiannya dia, yang nantinya dalam kehidupannya itu dia menjadi kayak apa. Kemudian yang terakhir tadi yang saya sebutkan ada 5 tadi, yaitu adalah warisan biologis. Nah, warisan biologis ini tentu saja berpengaruh karena warisan biologis ini tentu membawa orang itu kepada suatu kondisi dia percaya diri atau enggak percaya diri. Misal, orang yang dilahirkan dalam kondisi cacat secara biologis, maka dia akan sulit menyesuaikan dirinya dengan orang-orang yang normal misalnya. Nah, itu karena kondisi biologisnya seperti itu. Nah, kondisi biologis yang seperti itu menjadikan orang itu memiliki kepribadian yang tertentu. Nah, kemudian dari kelima hal pembentuk kepribadian itu tidak bisa kita lepaskan satu persatu, itu nggak bisa. Jadi sebagai satu kesatuan, di mana kepribadian itu adalah pembentuk karakter orang, sehingga orang itu memiliki sesuatu tadi. Nah, itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa kepribadian itu dibentuk dari 5 unsur tadi, dan 5 unsur tadi itu tidak bisa lepas, itu karena saling kait-mengkait, saling mempengaruhi, saling memberikan pengaruh kepada yang lain, sehingga menjadi utuh kepribadian itu ya sudah dipengaruhi oleh 5 hal tadi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.